selanjutnya, perkenalkan, nama saya Gali Janual Nugraha. Saya Aditya Rizwan. Nah, di sini kita akan berbagi tips melalui pengalaman kita tentang belajar efektif menggunakan e-learning. Betul, karena kami sendiri sudah cukup sering belajar kelas online. Ada suka dukanya dan kami akan ceritakan sekalian dengan tipsnya, termasuk aplikasi-aplikasi yang sering digunakan. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke pembahasan. Baik kawan-kawan, tips pertama itu untuk belajar efektif menggunakan e-learning. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengatur jadwal dengan baik. Walaupun kelas online lebih fleksibel, kita tetap perlu disiplin agar tidak menunda-nunda tugas. Pengalaman saya semasa misalnya waktu pandemi itu, saya sering lupa tugas yang ada di Google Classroom. Setelah saya membuat reminder di kalender HP, alhamdulillah tugas-tugas dan materi lebih menjadi teratur. Nah, tips kedua yaitu siapkan ruang belajar yang nyaman. Selain jadwal, faktor penting berikutnya adalah menyiapkan ruang belajar yang nyaman dengan suasana yang tenang, dan kita akan jauh lebih mudah fokus. Lalu untuk pengalaman saya, dulu kalau saya ikut Zoom sambil tiduran dan hasilnya ketiduran beneran. Setelah saya pindah ke meja belajar, ternyata jauh lebih fokus. Nah, berikutnya di dalam e-learning juga perangkat yang kita gunakan sangat berpengaruh. Jadi sebelum kalian memulai pembelajaran e-learning, kalian harus memastikan perangkat dan jaringan internet kalian dalam kondisi baik. Seperti waktu presentasi lewat Google Meet, saya dulu suaranya putus-putus. Sejak itu saya pastikan kuota cukup dan tempat dengan sinyal yang bagus. Nah, untuk tips yang keempat adalah mencatat materi penting. Nah, ini sering terjadi ketika pembelajaran e-learning tidak mencatat materi yang disampaikan. Usahakan kalian mencatat poin-poin penting saat pembelajaran online sedang berlangsung. Dengan begitu, walaupun kelas lewat Google Meet, kita tetap punya catatan sendiri untuk dipelajari kembali. Nah, tips yang terakhir nih, ketika pembelajaran online akan lebih efektif jika kita aktif bertanya dan berdiskusi. Biasanya di Google Classroom atau saat Zoom meeting ada fitur chat yang bisa kita gunakan untuk bertanya. Dengan begitu pembelajaran jadi lebih interaktif. Nah, kawan-kawan, jadi dari pengalaman kami menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, Zoom, dan Google Meet, tips belajar efektif dengan e-learning seperti yang udah tadi sampaikan. Pertama, mengatur jadwal. Kedua, menyiapkan ruangan yang nyaman. Ketiga, memastikan perangkat siap untuk pembelajaran e-learning. Lalu mencatat materi dan aktif ketika pembelajaran e-learning berlangsung. Semoga pengalaman dan tips kami bermanfaat dan bisa membuat teman-teman lebih bersemangat untuk belajar online. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.